Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Redaksi Siniar episode 25. Kalau kalian sudah menyaksikan di episode 24 yang membahas tentang bahasa dan bagaimana menjadi seorang duta, di episode kali ini kita juga kedatangan seorang narasumber yang juga nggak kalah luar biasa, yaitu ada Abang Rizky ya Bang ya, sebagai duta Wisata Kabupaten Deli Serdang 2025. Wah, sangat luar biasa sekali ini narasumber kita dari episode yang sebelumnya sampai episode saat ini. Nah, Sobat Kampus, kali ini kita akan membahas dengan kehidupan mahasiswa yang saat ini. Yang mana yaitu apakah memilih bekerja atau magang berbayar atau organisasi. Tentunya ini adalah suatu pilihan yang mana mahasiswa banyak mengalami dilema dan bingung untuk memilih apakah memilih organisasi atau lebih memilih untuk bekerja dan magang berbayar. Nah, kali ini akan kita kupas tuntas. Lebih lanjut, kamu tim yang mana? Yuk simak video berikut ini. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu Bang. Namanya dari fakultas mana? Baik, terima kasih Kak Cici. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Simamora. Asal saya dari Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan STM Hilir. Saat ini saya aktif menjadi mahasiswa di UIN Sumatera Utara Medan, Fakultas Syariah dan Hukum, dan duduk di bangku program studi Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara ya. Stambuk 2022. Stambuk 2020. Iya, jadi Sobat Kampus, lihat muka Bang Rizky ini udah gak asing ya. Iya benar. Jadi Bang Rizky ini juga sering tampil ya di acara-acara besar UINSU seperti wisuda, kemudian PBAK. Iya Bang Muhammad Rizky ini juga jadi MC ya, MC di acara besar UINSU. Sangat luar biasa ya Bang. Sebelumnya Bang, ini kesibukan Abang sekarang ini lagi ngapain gak? Gitu. Kayak itu yang pertama, saya saat ini aktif di Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Dan juga saat ini saya aktif freelance sebagai Master of Ceremony MC yang tadi seperti kakak sampaikan. Terima kasih sebelumnya sudah memperkenalkan lebih dulu kepada teman-teman. Dan selain itu juga saya sembari menyusun skripsi saya. Skripsi lah ya, waktu itu gak tinggal lah ya kan Bang. Iya, benar. Dan itu menjadi bagian terpenting Kak, gitu. Prioritas juga dari beberapa kegiatan. Sejauh ini untuk kegiatan saya itu saja sih Kak. Cuman satu lagi, saya saat ini juga aktif ya sebagai Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2025, yang tentu akan menjalankan beberapa program kerja sebagai Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang 2025 bersama dengan Bapak Ibu yang berada di Dinas Kebudayaan Pariwisata Deli Serdang. Berarti udah dibilang bagian dari dari bagian dinas lah. Misalnya kalau dinas ada kegiatan apa, dipanggil nih Bang Rizky-nya sebagai dutanya, perwakilannya. Oke nih Bang, jadi sebenarnya kalau kita dengar tadi kan Bang, ini adalah sebuah proses yang ibarat dibilang dia bukan hanya sibuk untuk kuliah nih Bang Rizky ini, tapi juga disertai dengan kesibukan tadi yang jadi freelance MC, kemudian jadi duta, kerja juga kan Bang jadi staf di Dinas Pariwisata. Iya benar. Iya, nah itu tadi Bang, gimana sih dari Bang Rizky sendiri untuk membagi waktunya agar kuliahnya tadi tidak ketinggalan, kemudian yang kesibukan yang satu laginya yang jadi duta pariwisata juga tidak ketinggalan, itu gimana? Jadi kalau untuk membagi waktunya, kalau menurut dari saya sendiri tuh Kak, yang pertama melihat timeline dulu gitu, melihat timeline dulu, apakah kalau saya menyelesaikan yang ini terbengkalai nggak ya, seperti itu, atau saya mana waktu saya yang bisa bukan di nomor 2 kan ya, maksudnya lebih di urgent lah gitu ya, dibilang lebih yang lebih urgent dan bisa untuk ditukar jadwalnya seperti itu, yang mana kegiatan duta seharusnya hari Senin karena hari Senin bentuk mungkin kuliah, jumpa dengan dosen pembimbing, mungkin karena duta ini adalah salah satu kegiatan saja yang mungkin bisa dikatakan seperti sebenarnya saya sendiri yang membuat kegiatannya gitu, jadi diundur. Bisa jadi itu diundur
pertemuan dengan dosen yang lebih diutamakan dengan berkomunikasi dari pihak kantor di Porapar dari Serdang juga Kak gitu. Jadi memang benar-benar dari beberapa kegiatan saya, satu yang menjadi kunci yaitu komunikasi. Bang Rizky ini pernah tidak mengikuti organisasi yang ada di lingkungan kampus? Kalau untuk organisasi pernah Kak, tentu sangat pernah. Karena juga tadi saya sudah memperkenalkan kan di awal bahwa saya mahasiswa aktif di UINSU. Yang pertama himpunan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara tahun 2023 dan juga demisioner dari Akademi Mahasiswa Berprestasi UINSU tahun 2023-2024 seperti itu. Dari abang sendiri nih, dari Bang Rizky sendiri, menurut abang mana yang lebih berimpact untuk mendapatkan relasi keluar? Apakah dari organisasi tadi atau abang sendiri yang mencari relasi itu sendiri? Kalau agak sedikit sulit ya karena menurut saya dua-dua ini sama-sama memiliki impact juga gitu kan, sama-sama memberikan relasi kepada saya sendiri, terutama di organisasi terlebih dahulu ya. Dari organisasi juga saya mendapatkan relasi untuk informasi-informasi seputar update yang ada di UIN ini, terutama informasi-informasi terkait yang berada di Humas ataupun Biro UIN kan, gitu. Jadi itu juga yang mengatakan saya bahwa ternyata program dari UINSU seperti ini ya. Ternyata untuk menjadi bagian dari UINSU harus seperti ini dulu ya gitu. Jadi itu juga Kak yang membuat saya memandang salah satu nilai dari organisasi itu sendiri, bahwa kalau kita memasuki organisasi tentu sedikit banyaknya dapat relasi. Itu kalau dari organisasi. Mungkin kalau dari luar tadi pertanyaannya apakah lebih impact organisasi atau saya sendiri ya gitu. Tapi kalau dari luar tentu karena dari luar itu jadi bisa lebih bebas untuk berekspresi ya, lebih tidak lagi terikat. Lagi terikat. Jadi saya lebih lagi leluasa untuk mencari relasi yang bagaimana nih yang saya inginkan gitu, relasi yang bagaimana nih yang sesuai dengan fashion dan tujuan saya gitu. Di luar itu untuk saya dapatkan sebagai lagi-lagi modal saya Kak untuk menghadapi pasca sarjana gitu. Berarti tadi Bang Rizky, abang menyadari nggak bahwasanya sebenarnya organisasi itu adalah wadah yang membentuk diri kita sebenarnya? Benar, sangat disadari Kak. Karena juga dari situlah yang mengantarkan bahwa saya sendiri alhamdulillah juga sudah nggak seluruh bapak ibu sih yang ada di biro untuk kenal Rizky sendiri, tapi Rizky sendiri sudah sangat bersyukur Kak, beberapa dari bapak ibu yang ada di biro UINSU sendiri sudah kenal gitu, sudah cukup membantu Rizky juga, dan juga mungkin di fakultas Rizky sendiri gitu kan, alhamdulillah juga tidak asing lagi, apalagi di program studi Rizky sendiri seperti itu. Berarti sebenarnya organisasi itu dia relasi yang membantu kita di dalam dunia kampus ya kan Bang. Kalau dari yang duta ini mungkin itu dari karena abang rumahnya dari Deli Serdang, maka abang mencari mana sih yang lebih dekat dengan aku, seperti itu ya kan Bang? Benar. Iya. Ini Bang, sekarang kan memang lagi tren dan maraknya ya mahasiswa itu lebih sibuk dengan magang berbayar, karena memang nggak kita pungkiri banyak sekarang beredar perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang membuka open recruitment itu untuk mahasiswa yang mungkin yang bukan hanya fresh graduate aja Bang, tapi yang masih dia semester 7 atau semester 8, bahkan yang masih statusnya mahasiswa itu diterima untuk magang berbayar. Nah, kalau pandangan dari abang sendiri nih Bang, terkait maraknya dan ramainya magang berbayar ini ataupun kesibukan untuk volunteer ataupun magang, dari abang itu gimana pandangan abang? Kalau untuk magang berbayar ini, pandangan saya sendiri itu tidak menjadi satu hal yang dikatakan konflik ya Kak, ataupun problem sosial seperti itu. Kenapa? Karena rasa saya di satu sisi juga itu menjadi salah satu jalan
mahasiswa untuk mengasah skill dia, menemukan jati diri dia, dan juga eh, menambah portofolio dan juga menambah pengalaman gitu. Hal-hal yang mungkin bisa mendorong dan support mahasiswa itu sendiri untuk menghadapi kehidupan selanjutnya setelah menjadi sarjana seperti itu. Tapi kalau untuk berbayar itu mungkin kalau menurut pandangan saya kembali kepada lembaganya. Apakah mungkin memang lembaganya eh, membuka open recruitment magang ini menjadi salah satu bagian dari impact-nya lembaga itu sendiri, atau memang hanya untuk sebagai administrasi pendukung dari mahasiswa itu untuk bergabung di lembaga yang dari mahasiswa itu inginkan, seperti itu. Jadi nggak ada stigma yang buruk sih Kak sebenarnya untuk magang berbayar ini. Hanya saja bagi mahasiswa mungkin kan teman-teman kan yang ingin mau keluar dari zona nyamannya, sembari mungkin kita yang semester akhir ya Kak, untuk menunggu judul di ACC mungkin, atau menunggu seminar proposal dan sidang, itu sah-sah saja untuk mengikuti magang berbayar gitu kan. Kembali kepada tadi diri sendiri dan lebih selektif lagi lembaga seperti apa gitu, dan sesuai nggak konfliknya, karena memang makin kesini rasanya yang sangat diprioritaskan itu selain untuk portofolio lebih kepada paham dan kenal akan diri sendiri gitu. Jadi tidak sembarangan untuk masuk lembaga karena lembaga itu keren, karena lembaga itu banyak memberikan keuntungan pribadi. Tidak akan itu terjadi, dan juga tidak akan dapat jika itu bukan menjadi bagian dari kita. Dan juga menurut saya itu kalau tidak itu passion kita, itu tidak akan dapat mau sebesar apapun kan impactnya. Itu sih menurut saya gitu. Oke. Jadi nih Bang, kalau misalnya ada stigma ataupun ada perkataan dari mahasiswa, mungkin sebagian dari mahasiswa mengatakan bahwasanya organisasi itu udah nggak relevan lagi dengan mahasiswa saat ini, karena sudah banyak yang magang-magang yang lembaga-lembaga yang membuka magang, kemudian banyaknya volunteer untuk kegiatan. Kalau dari Abang sendiri setuju nggak akan statement seperti itu Bang? Statement bahwasanya organisasi itu udah nggak relevansi lagi di dunia kampus. Oke. Kalau untuk statement seperti itu kembali kepada, menurut saya Kak, kembali kepada bagaimana mahasiswa ini bisa mengimprove diri di organisasi itu gitu. Jadi kayak organisasi itu mungkin menurut mahasiswanya itu bernilai ataupun bagus ataupun berimpact, itu kembali kepada bagaimana sih untuk kita berkontribusi di organisasi itu gitu. Toh juga banyak ya kakak abang alumni sebelumnya yang berhasil saat ini diantarkan dari organisasi gitu seperti itu. Jadi kembali kepada mahasiswanya. Makanya tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa perlu kita mengenali diri, apakah organisasi yang kita pilih ini atau organisasi yang kita berkecimpung di dalamnya itu sudah sesuai nggak dengan kita gitu. Kadang-kadang kan gini ya kayak merasa tidak ada impact, merasa tidak ada keuntungan pribadi, tidak ada mendapatkan relasi karena juga dia tidak memberikan itu kepada organisasi itu, sehingga organisasi itu sendiri juga kebingungan ini kalau misalnya dikasih posisi yang ini dia tidak cocok, tidak bisa gitu. Jadi lebih kepada bagaimana kita untuk lebih selektif lagi memilih organisasi, sehingga organisasi itu tidak lagi dipandang untuk nggak penting kali nih organisasi gitu. Penting, sangat penting. Karena menurut saya juga orang-orang hebat, orang-orang sukses yang ada di sana terlahir dari orang-orang yang berorganisasi gitu. Di luar dari mungkin aktivis-aktivis sebelumnya gitu kan, akademis-akademis sebelumnya, mungkin rasa saya tidak jauh dari dunia organisasi seperti itu. Itulah mungkin yang membentuk mereka, baik dari mental, akademik, ya kan, intelijensianya gitu. Itu
itu yang mengantarkan mereka mungkin menurut saya gitu. Dan saya yakin akan hal itu Kak gitu. Iya, setuju juga ya sama pendapat dari Bang Rizky itu, bahwasanya sebenarnya kita awalnya tuh lahir dari organisasi, karena sebenarnya organisasi itu sendiri kan Bang Rizky yang Benar. membentuk kita untuk bagaimana bekerja tim, antar tim, kemudian memanajemen waktu kita, disiplin Benar, waktu. benar. Dari organisasi itulah, makanya setelah kita udah anak yang organisasi, ketika dia terjun ke lapangan, ke dunia kerja, dia udah nggak kaget lagi, bener kan Bang Rizky kan? Benar. Apalagi itu sudah sangat-sangat membidangi dia Kak. Iya. Seperti itu. Bahkan pasti jauh lebih berkembang lagi gitu. Tapi tidak terlepaskan dari Organisasinya lagi, gitu. seperti itu ya kan, Bang? Dari organisasi gitu. Tapi Kak Cici, menurut saya juga tidak menutup kemungkinan kalau untuk mahasiswa itu mencari jati dirinya di luar dari di luar organisasi gitu, karena memang kembali lagi kepada Individunya itu ya. individunya, apakah dia memang merasa bahwa organisasi ini tidak mungkin relevan dengan dirinya gitu, sehingga dia mendapatkan hal-hal yang diinginkan itu di luar. Itu juga tidak menjadi masalah, tapi mungkin perlu di highlight ya kan, ya. bahwa kalau sudah mendapatkan relasi di luar, jangan pula mengatakan dan memunculkan stigma bahwa organisasi di kampus nggak ada impactnya, nggak usah gitu kan. Karena kan sesungguhnya kan jati diri orang berbeda-beda ya, kapasitas diri orang kan juga berbeda, bahkan kebutuhan dan orang kan berbeda-beda juga. Gitu. Dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang menganggap organisasi ini adalah bagian dari kebutuhan hidupnya, bukan keinginan hidupnya gitu kan. Jadi sehingga kalau dia tidak berorganisasi, dia nggak bisa bergerak gitu. Kalau tidak dia berorganisasi, dia buntu sendiri, idenya mau disampaikan kemana gitu kan, inovasi dia mau disampaikan kemana, maka dia banyak sekali bergabung di berbagai organisasi. Mungkin begitu juga berbaliknya gitu kan, dia tidak bisa terlalu banyak berorganisasi, 1-2 saja fokus, tapi berhasil gitu kan. Gitu sih Kak Cici. Berarti jadi sebenarnya Bang, tergantung dari orangnya. Bisa dia untuk misalnya nih, dia juga bergelut di satu organisasi, tapi juga di satu sisi dia juga punya kegiatan lainnya di luar, seperti Bang Rizky lah mungkin sebagai duta. Iya benar Kak. Alhamdulillahnya juga saya menjadi, alhamdulillah ya Kak, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya, juga menjadi bagian dari dua-duanya. Maksudnya dua-duanya tuh gini, menerima impact dan aktif di organisasi sehingga mendapatkan relasi yang alhamdulillah cukup baik di kampus, di internal kampus, dan alhamdulillah juga saya tidak putus untuk mencari di luar juga. Jadi sehingga pelajaran di kampusnya dapat baik pengalaman dan relasinya, di luar juga begitu. Jadi itu juga menjadi pertimbangan untuk saya sendiri gitu kan, lebih kemana nih untuk saya menemukan diri saya sendiri gitu. Toh juga saya keluar dari organisasi gitu. Sebenarnya pintar-pintar dari diri kita sendiri ya Bang, untuk memanajemen semuanya itu. Mungkin ada sebagian orang yang nggak sanggup ya kan Bang Rizky, mungkin dia merasa capek, udah di organisasi udah capek, nggak dapat dampaknya, dia mau mencari yang keluar, mana yang menurut dia lebih berdampak. Itu juga tidak masalah. Ya kita nggak bisa ukur kapasitas dari orang masing-masing ya kan Bang, kemampuannya. Oke, ini terakhir nih Bang Rizky nih, kita udah terakhir aja nih kan Bang, karena tadi asik kali kita ngomongnya. Aduh, jadi ini nih Bang, apa pesan dan harapan Abang untuk mahasiswa lainnya yang di luar sana yang masih kebingungan saat ini untuk mencari dan memilih apakah memilih organisasi atau memilih magang dan kegiatan volunteer lainnya? Kalau untuk pesan saya kepada teman-teman semua, perlu kita memahami siapa diri kita terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kedua, kita perlu memahami situasi, kondisi sekitar kita, dan juga kita bisa memahami bagaimana ketika kita mengambil langkah yang sekarang untuk menuju langkah yang akan datang. Seperti itu. Dua hal ini saja mungkin yang bisa menjadi pesan dari Rizky sendiri untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih dalam posisi bingung ya untuk memilih organisasi, volunteer, atau mengikuti magang berbayar, atau mencari relasi di luar dari ketiga-tiganya, seperti itu. Jadi untuk menemukan jawaban dari tiga-tiganya itu adalah kenal dulu untuk diri sendiri, sehingga kita tahu posisi kita di mana, lembaga apa yang mau kita inginkan ketika kita ingin ikut magang, begitu juga dengan organisasi, dan juga kita mencari relasi di luar dari kampus dan magang tersebut. Itu sih Kak, dua
pesan Rizky untuk pada teman-teman. Oh iya, satu lagi boleh Kak? Boleh banget sih, boleh. Satu lagi boleh. Pesannya itu adalah selain kita kenal dengan diri sendiri dan juga paham akan situasi kondisi lingkungan kita saat ini dan di masa yang akan datang, kita perlu juga untuk memfilter orang-orang dan masa-masa yang datang ke kita. Gimana Itu tuh Bang? pesannya. Kenapa? Karena mungkin makin kesini makin jauh ya. Artinya makin bertambahnya zaman, makin berkembangnya teknologi, tentu banyak juga hal-hal baru yang datang. Mungkin dari masa dia mungkin yang saya maksud tuh gini, masa dia mungkin lagi down, mungkin masa dia lagi baik karirnya, ataupun masa di mana dia lagi terombang-ambing, dilema dan lain sebagainya. Itu masa yang saya maksud. Mungkin itu dapat difilter gitu, tidak menjadi penghalang untuk teman-teman semua fokus pada prinsip yang sudah ditetapkan dan sudah mengenali diri sendiri, sehingga tidak goyang seperti itu. Dan juga perlu memfilter orang-orang yang datang ke kita gitu. Artinya siapapun yang datang tentu positif lah terlebih dahulu, seperti itu Kak. Karena sesungguhnya kita tidak ada yang tahu ya rezeki datang dari siapa, relasi datang dari siapa. Dengan catatan mungkin boleh difilter terlebih dahulu, ini orang yang datang mungkin salah satu menjadi bagian rezeki kah, atau menjadi cobaan kah gitu. Mungkin jangan dianggap semuanya itu adalah kalau nggak ada impact gitu kan, kalau nggak ada jangan gitu. Terima saja, tapi lebih difilter karena kita tidak tahu rezeki datang dari siapa, relasi datang dari siapa. Mungkin bisa jadi orang yang nggak kita kenal, orang itu yang mengantar kita untuk kita menemukan masa depan, kan kita tidak tahu. Mungkin 3 itu ya Kak, pesan saya untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini dilema ya kan Bang, masih bingung untuk menentukan pilihannya. Karena buntu lagi tugas akhir. Mungkin yang sekarang tugas akhir, aduh aku pusing kali gimana mau organisasi, aduh gimana mau milih organisasi, aku lagi pusing nih, judul aku belum di ACC gitu. Itu sebenarnya suara hati dari mahasiswa semester akhir nih Bang Rizky, ya kan Bang Rizky. Oke, itu cocok banget ini Kak, videonya di share untuk mahasiswa semester akhir ya kan Bang. Iya, karena kan kita sharing ya, kita sharing, atau mungkin ada masukan juga teman-teman untuk kita kan, yang mungkin tadi sudah Rizky sendiri mau sedikit memperkenalkan bagaimana kegiatan gitu. Kalau untuk sharing boleh, it's okay aja, silahkan. Nah itu tadi teman-teman Sobat Kampus semuanya, pesan dari Bang Rizky yang benar-benar sangat nyata ya dengan kita saat ini, sangat relate lah tentunya. Yang mana kita kenali dulu diri kita sendiri ya kan Bang. Karena kalau misalnya kita tidak kenal dengan diri kita, tentu kita pasti ada dapat peluang untuk salah pilih. Kan Bang, tadi misalnya nih kita punya 2 pilihan. Kalau misalnya kita nggak kenal dengan diri kita, maka besar kemungkinan kita bakal ada untuk salah pilihan nih kan Bang. Iya, itulah yang mengantarkan kita yang namanya lagi di fase down, kemudian sulit untuk membuka diri. Nah itu tadi 3 pesan dari Bang Rizky buat teman-teman Sobat Kampus semuanya untuk diterapkan dan tidak kebingungan lagi untuk mencari passionnya di mana tentunya Bang Rizky. Oke, terima kasih Bang Rizky. Semoga tugas akhirnya cepat selesai Bang Rizky. Amin. Paling serius ya Bang Rizky ya. Kemudian Cici, izin satu mungkin yang bisa Rizky share juga sebagai bisa di-share ke teman-teman motivasi sendiri, prinsip sendiri. Ya boleh tuh Bang. Berjalan sesuai dengan diri sendiri, bergerak sesuai dengan versi diri sendiri. Itu aja sih. Itu yang menjadi prinsip dari Bang Rizky lah ya. Yang mengantarkan sampai sekarang ini. Jadi sebenarnya kuncinya kalau mau jadi duta pariwisata adalah berjalan versi diri sendiri dan berdirilah dengan sesuai dengan diri sendiri ya. Jadi jangan ambil kunci bahwasanya oh ya ternyata mau jadi duta pariwisata bukan seperti itu, tapi ambil sisi positif dari sosok Bang Rizky yang mana sangat memotivasi kita untuk semuanya, terutama dalam hal ketika kita kebingungan nih Bang memilih passion kita tadi, apakah kita lebih memilih organisasi atau memilih kegiatan di luarnya. Nah Sobat Kampus, itu tadi bincang-bincang redaksi siniar episode 25. Buat teman-teman semuanya, sampai ketemu di redaksi siniar episode selanjutnya. Terima kasih, saya Cici Ardianti sebagai host dan
Bang Muhammad Rizky Simamora sebagai narasumber. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.